Selamat pagi anak-anak. Oke, kembali lagi kita akan belajar mengenai matematika. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai penjumlahan pecahan, di mana kamu sudah belajar mengenai pembilang, penyebut, pecahan campuran, pecahan desimal. Nah, di sini memang akan membahas mengenai pengurangan pecahan. Kalian juga kan sudah tahu dong kalau misalnya bagaimana kalau pecahan itu penyebutnya sama. Bagaimana kalau pecahan itu penyebutnya berbeda, dan bagaimana kalau pecahan itu terdiri dari pecahan campuran. Oke, sekarang memang akan menjelaskan mengenai penjumlahan pecahan. Kalian perhatikan ya, nak. Oke, sekarang kita akan belajar mengenai pengurangan pecahan. Sebenarnya pengurangan pecahan sama dengan penjumlahan, seperti yang kita kerjakan kemarin. Bedanya kalau kemarin dijumlahkan atau ditambahkan, sekarang dikurangkan. Nah, contoh, kita akan tahu kalau misalnya kita sudah mencoba dengan contoh. Contoh, nomor 1, kalian perhatikan nomor 1 dulu ya. 8/10 dikurang 2/10. Nah, kemarin kita udah pelajari kalau yang angka di atas namanya pembilang, yang di bawah adalah penyebut. Kalian mesti perhatikan adalah angka yang di bawah atau penyebutnya. Lihat, penyebutnya 8 itu penyebutnya 10, 2 itu penyebutnya 10. Berarti penyebutnya sudah sama. Berarti kalian bisa langsung kurangkan atasnya. 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Bawahnya tetap 10. Bawahnya jangan dikurangkan. Jadi jangan 10 kurang 10. Salah. Jadi 6/10. Nah, kalau diminta disederhanakan lagi, berarti kalian harus membagi dengan bilangan yang sama. Bilangan berapakah yang bisa dibagi 6 dan bilangan berapa yang bisa dibagi 10? Tapi harus sama, nggak boleh beda-beda. Jadi bilangan 2. Jadi 6 dibagi 2, 10 dibagi 2. 6 dibagi 2, 3, 10 dibagi 2, 5. Jadi jawabannya 3/5. 8/10 dikurang 2/10 sama dengan 3/5. Oke, contoh yang kedua. Lihat contoh yang nomor 2. 3/4 dikurang 2/8. Nah, di sini kamu bisa lihat juga penyebutnya ini berbeda, yang 1 4, yang 1 8. Nah, di sini kamu harus samakan dulu penyebutnya. Bagaimanakah menyamakan penyebutnya? Yaitu dengan mencari KPK. Ini pun sudah mempelajari waktu sebelumnya. Nah, gimana mencari KPK? Carilah KPK dari penyebutnya. Berarti 4 dan 8. Kita cari, waktu kelas 4 kamu udah belajar ini. Ini 4 dan 8. 4 itu bisa dibagi 2. 4, 2 bagi 2 kali 2. Kalau 8, 2 kali 4. 4 bisa lagi dibagi lagi. 2, 2. Ya, jadi kalau 4, 2 pangkat 2 dapat dari mana 2 pangkat 2? 1, 2. 2-nya ada 2. 8, 2 pangkat 3 dapat dari mana? 1, 2, 3. Yang diambil yang pinggir-pinggirnya saja. Jadi 2 pangkat 3. KPK, lihat yang paling besar. 2 pangkat 2 sama 2 pangkat 3, besaran pangkat yang 2 pangkat 3. Jadi 2 pangkat 3, 8. 2 kali 2 kali 2, itu 8. Nah, berarti kita harus buat penyebutnya itu 8. Ya. Nah, sudah kita buat nih penyebutnya 8. Nah, bagaimana sampai di sini lagi bisa dapat 6 ya? Nah, begini caranya. 8 kita bagi dengan bawahnya. 8 dibagi 4 berapa? 2. Nah, 2 kalikan dengan atasnya. 3. Berarti 2 kali 3, 6. Taruh di sini 6. Ini juga begitu, 8 dibagi 8 itu 1. 1 dikalikan dengan atasnya kali 2. 1 kali 2 sama dengan 2. Berarti 6 dikurang 2 sama dengan 4/8. Taruh bawahnya. Sama. Nah, setelah itu kita sederhanakan lagi. Dibagi berapa? Supaya sama dibagi dengan 4 dan 4. 4 bagi 4, 1. 8 bagi 4, 2. Jadi jawabannya 1/2. Jadi kita bisa bilang 3/4 dikurang 2/8. Hasilnya 1/2. Oke. Oke. Contoh yang ketiga. Nah, ini namanya pecahan campuran. Nah, kemarin mengajarkan kalau pecahan campuran kalian harus berubah dulu jadi pecahan biasa. Caranya adalah, perhatikan.
3 dikalikan dengan 2, 6. Baru ditambahkan dengan atasnya, tambahkan dengan 1. 3 kali 2, 6 tambah 1, 7/3. 7, tulis 3-nya tetap di sini, sama. Dikurang 2 kali 1, 2 tambah 1, 3. 3/2. 2 dapat dari sini sama ya. 2 sama sini sama 2 sama sini sama. Tinggal ditulis lagi. Jadi 7/3 dikurang 3/2. Penyebutnya berbeda, jadi harus samakan. Caranya cari lagi KPK-nya. Nih, mengajarin. 3 kan sama dengan 3 aja, 2 sama dengan 2. Jadi 3. Oke, jadi kita mencari KPK dari 3 dan 2. 3, 3, 2 juga 2. Karena 3 dan 2 sudah tidak bisa dibagi lagi ya. Jadi 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi KPK-nya 6. Perhatikan lagi ke sini. Berarti kita buat di sini 6. Di sini 6. Ya. Oke. 6 dibagi 3, 6 dibagi 3 sama dengan 2. 2 dikali atasnya sama kayak tadi, 2 kali 7, 14. Taruh sini 14. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Dikalikan dengan atasnya. Jadi 3 kali 3 berapa? 9. Karena di sana kurang, jadi dikurang 9. Jadi 14 dikurang 9 berapa? Iya, 5. Bawahnya tetap tulis 6. Dari sini ya, terus 6. Jadi 5/6. Nah, 5/6 sudah paling sederhana, tidak bisa disederhanakan lagi. Jadi kita bisa bilang 21/3 dikurang 1/2, jawabannya adalah 5/6. Oke. Sekarang ke pengurangan pecahan desimal. Kemarin juga kita belajar mengenai penjumlahan pecahan desimal. Nah, kalian boleh berbentuk pecahan desimal saja. Yang perlu diperhatikan adalah, ingat, komanya harus 1 ke bawah lurus di sini. Jadi jangan ada koma yang di sini, jangan ada koma yang di sini. Itu tidak bisa. Jadi komanya harus lurus. Contoh, 0,85 dikurang 0,30. Kalian tulis 0,85, 0,30. Ini kan komanya kan lurus ya, baru dikurang. 5 dikurang 0, 5. 8 dikurang 3, 5. 0 dikurang 0, 0. Jadi jawabannya 0,55. Terus di sini 0,55. Jadi 0,85 dikurang 0,30, jawabannya 0,55. Nomor 2. 0,9 dikurang 0,40. Gimana caranya? Awalnya di sini tadi 0,9, ini 0,40. Ingat, pokoknya komanya harus lurus. Nah, tadi di sini tidak ada angka 0. Ini kalian boleh, untuk membantu kalian mempermudah, boleh tambahkan angka. Kalau misalnya nggak ada angka di sini, sedangkan ada angka di sini, kalian boleh tambah angka. Angkanya harus 0, tidak boleh angka lain, harus 0. Jadi sini kalian lebih mudah. 0 dikurang 0, 0. 9 dikurang 4, 5. 0 dikurang 0, 0. Jadi jawabannya 0,50. Jadi kita bisa buat 0,9 dikurang 0,40 sama dengan 0,50. Oke, selanjutnya adalah pengurangan berbagai bentuk pecahan. Maksudnya di sini kita mengurangkan dengan pecahan yang berbeda-beda. Contoh nomor 1, 31/4 dikurang 0,25. 31/4 kita rubah dulu ke pecahan biasa. 3 kali 4, 12 tambah 1, 13. 13/4 dikurang. Nah, 0,25 itu kita rubah ke pecahan biasa, itu 25/100. Dari mana sih 25/100? Nah, kamu lihat, di belakang koma itu ada 2 angka. Ini koma. Ada 2 angka, angka 2 dan angka 5. Jadi 2 ya, 2 angka ya. Nah, kalau 2 angka belakang koma, kamu buatnya per 100. Kalau 3 angka belakang koma, buatnya per 1000. Karena kalau misalnya 3 angka belakang koma, kan berarti 1000 ya, atau nolnya ada 3, jadi per 1000. Jadi 13/4 dikurang 25/100. Nah, udah sampai sini kamu perhatikan lagi penyebutnya 4 dan 100. Kita cari KPK-nya. Nah, lihat sini, udah tulis 4 dan 100. 4 2 kali 2, 100. 2 dikali 50. 50 bisa dibagi lagi, bagi 2. Bagi 2, 25. 25, 5 dan 5. Oke, bilang ambil yang pinggirnya aja. Berarti 4, 2 pangkat 2 dari sini ya. Kalau 100,
Berarti 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. 5-nya ada 2. KPK-nya yang ada pasangannya, ini cari terbesar. Karena sama-sama, berarti tulis aja satu saja. Yang tidak ada pasangannya masukkan. Jadi 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. 2 pangkat 2 berarti 2 kali 2, 4. 5 pangkat 2, 5 kali 5, 25. Jadi 4 kali 25 sama dengan 100. Nah, berarti di sini penyebutnya dijadikan 100. Nah, 100 kembali lagi dibagi 4, 25. 25 kali 13 sama dengan 325. 100 dibagi 100, 1 dikali 25, 25. Jadi 325 dikurang 25 berapa? 300 ya, 300 per 100. Ini masukin lagi di sini. Nah, sederhanakan dibagi 100 dan 100. Jadi 300 bagi 100 3, 100 bagi 100 1. Jadi 3 per 1. Itu jawabannya. Yang nomor 2, 0,75 dikurang 50%. 0,75 kembali lagi kayak tadi, berarti 75 per 100. Karena di belakang koma cuma ada 2 angka. 75 per 100 dikurang 50 per 100. Kenapa? Karena persen itu 100. Jadi segala sesuatu yang ada persennya artinya namanya per 100. Jadi kalau 25%, 25 per 100, 10%, 10 per 100. 75 per 100 dikurang 10 per 100 sama dengan 25 per 100. Kita bisa sederhanakan lagi, dibagi 25. 25 bagi 25, 100 bagi 25. 1 per 4. Jadi jawabannya 1 per 4. Contoh yang ketiga. 6,5 dikurang 21 per 4. 6,5, perhatikan. 6,5 di belakang koma cuma ada 1 angka. Berarti sama saja kita tulis 65 per 10. Tadi kalau ada 2 angka belakang koma 100. 3 angka belakang koma 1000. Jadi kalau cuma 1, 10. 65 per 10 dikurang 4 dikali 2 8 tambah 1 9. 9 per 4. Nah, di situ penyebutnya berbeda. Kita harus cari KPK-nya. Itu 10 dan 4. 10 2 kali 5 4 2 kali 2. Jadi 10 2 kali 5 4 2 pangkat 2 di sini ya. KPK-nya jangan ada pasangan, cari terbesar. Di sini 2 ini 2 pangkat 2. Kita ambil 2 pangkat 2 yang paling besar. Ini nggak ada pasangan, masukkan. Jadi 2 pangkat 2 kali 5 sama dengan 4 kali 5. 4 dari 2 kali 2. 4 kali 5 sama dengan 20. Jadi penyebutnya kita jadikan 20. Ya. Oke. Nah, di sini 20 dibagi 10 2. 2 kali atasnya 65 130. 65 kali 2 130. 20 bagi 4 5. 5 kali atasnya 9. 5 kali 9 45. 130 dikurang 45 berapa? 85. 85 per 20. Kita bagikan dengan bilangan yang sama karena masih bisa sederhanakan. Dibagi 5. 85 dibagi 5, 20 bagi 5. Jadi 17 per 4. Jadi jawabannya 17 per 4. 17 per 4 tidak bisa dibagi lagi. Jadi itu jawabannya udah paling sederhana. Jadi begitu ya untuk pengurangan pecahan. Nah, sekarang Mem kasih kalian latihan biar kalian bisa mengerti, lebih mengerti lagi. Karena kalau matematika kalau cuma mendengar sama membaca harus disertai dengan latihan. Jadi tangan kalian harus bergerak. Kalian harus mencoba. Nah, kalian bisa, kalau misalnya bingung, bisa lagi kalian putar lagi video ini. Nanti kalian latihan soal, Mem kasih soalnya, kalian harus memakai cara, karena matematika itu harus ada caranya. Oke, cukup sekian keterangan Mem mengenai berbagai bentuk pecahan. Semoga kalian mengerti dan selamat mengerjakan.